Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Jaka, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat the best saya nih kalau soal bicara olahraga, sharing, Mas Danang orangnya. Wah, luar biasa. Mas Jaka ini untuk kedua kalinya hadir di The Podcast Virtual, luar biasa. Saya sebelumnya makasih banget, Mas Jaka ini sudah mau hadir dan wah, ini jersey-nya keren deh. Jakarta Soccer Camp. Wih. Beliau selain mengajar di Sampurna Academy, beliau juga menjadi salah satu owner dan sekaligus head coach di Jakarta Soccer Camp. Teman-teman yang berada di Jakarta dan sekitarnya bisa cek di Instagram, dan kalau ada yang mau join silahkan langsung hubungi aja Mas Jaka. Wah, multi talent emang Mas Jaka nih. Wah, ini berat dapat sponsornya. Mas Jaka, apa kabar? Sehat? Baik Mas Danang. Alhamdulillah sudah mulai beraktivitas. New normal yang dipaksakan. New normal yang dipaksakan. Mas Jaka nggak mudik? Kita menjaga keluarga lah. Menjaga keluarga, menjaga teman-teman di kampung. Karena walaupun kita merasa diri kita bersih, ya karena saya lockdown aja udah mulai kurang lebih 2 bulan kan. Tapi walaupun kita merasa diri kita bersih, tapi kan kita nggak tahu nanti di jalan apa yang terjadi. Tapi ada yang lebih baiknya, ya semua pasti ada hikmahnya. Betul. Dan mengikuti anjuran pemerintah juga ya. Mengikuti, harus patuh lah sama pemerintah. Kalau sekolah masuk lagi kapan, Mas? Sekolah baru libur 3 hari sebelum Lebaran. Kalaulah tidak ada halangan, masuk di pertengahan bulan Juli, masih lama kurang lebih. Karena kita baru mulai libur. Ya, tapi kan nanti kan otomatis akan ada 2 skenario. Skenario pertama, melanjutkan kelas virtual, online. Skenario yang kedua, mungkin karena saya baru dengar berita, mungkin masih berita burung atau berita kaleng, akan masuk sekolah, mau sekolah negeri atau private school akan masuk di akhir Juni atau gitu. Tapi itu informasi yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Tapi jika itu memang masuk, ya artinya kita mengajar face to face dengan new normal baru, mungkin dengan menggunakan masker dan protokol kesehatan yang lain. Tapi 2 skenario itu apapun terjadi, kita sebagai guru harus siap dan memberikan spirit positif untuk anak-anak. Karena bagi saya siswa itu mereka nggak peduli betapa pintarnya kita, dia hanya peduli betapa care-nya kita sama mereka. Luar biasa. Kita memang juga belum bisa memprediksi secara pasti ke depan akan seperti apa. Di kampus pun walaupun sudah ada pembatasan lagi, maksudnya ada pengumuman PSBB yang keempat, itu bukan PSBB ya namanya, apa ya? Artinya perkuliahan daring itu sampai perpanjangan yang keempat, jadi kita juga pertengahan Juni baru masuk, itu pun dimungkinkan kemungkinan besarnya isu yang saya dengar adalah kelas tuh dipecah, jadi kayak dibikin giliran gitu lah. Jadi ada kelas yang minggu itu masuk tatap muka langsung, ada juga yang virtual. Artinya kebutuhan mengajar PA di sekolah ataupun di kampus ini masih sangat mungkin secara virtual dalam waktu yang cukup panjang. Nah, menyambung hal tersebut, saya tuh banyak masukan dari teman-teman guru olahraga, guru penjas, termasuk juga mungkin beberapa dosen yang sudah mulai mungkin kehabisan kali ya, kehabisan materi, kehabisan bahan, atau kehabisan cara, atau mungkin mereka cukup bingung mengatasi situasi pandemi yang lama seperti ini. Sehingga saya coba sharing untuk apa nih, mungkin di beberapa webinar keolahragaan kan sekarang lagi rame, itu sudah banyak pakar-pakar yang berpendapat, sudah banyak yang memberikan materi-materi terbaiknya, dan saya kira juga cukup baik. Nah, sekarang saya coba mengcombine materi tersebut atau mencoba mengulik materi tersebut langsung dari praktisinya juga nih, karena Mas Jaka kan juga masih sangat aktif, apalagi Mas Jaka ini juga di international school, jadi saya kira untuk masalah teknologi pasti anak-anak sudah sangat update, Mas Jaka juga pasti. Nah, saya pengen ngulik secara lebih rinci lagi, kira-kira
pembelajaran PA selama masa pandemi atau secara virtual ini kira-kira seperti apa, Mas Jaka bisa mungkin sharing nggak dengan teman-teman di podcast? Oke, terima kasih Saudara Danang. Mungkin ini kali kedua ya kita virtual meeting gini. Apa sih ngomongnya virtual podcast ya? Ya, kalau saya bilangnya podcast virtual. Podcast virtual. Ngobrol aja gitu. Kita sudah kurang lebih jalan berapa menit ini. Yang paling penting jangan lupa untuk menghargai karya-karya kami, para pengamat olahraga, untuk subscribe channelnya Mas Danang. Terima kasih. Saya malah lupa. Jangan lupa like dan komen, subscribe punya Mas Jaka juga, nanti saya kasih di Saya sambil pakainya baterai muda itu deh. Jadi subscribe itu penting. Jadi yang pertama itu apa, untuk menjadi motivasi bagi narasumber, bagi host untuk tetap terus berkarya. Kalau nggak ada yang nonton, gimana kita mau berkarya ya nggak, Prof? Jadi sekali lagi subscribe the podcast. Juga channel saya Jakas Channel. Jakas Channel, jangan lupa di subscribe juga. Subscribe itu adalah Mas Dana? Ya, subscribe itu kan adalah bentuk paling mudah yang bisa kita lakukan untuk mendukung karya orang ya, apalagi terutama di YouTube lah mungkin. Jadi semoga ya, kita sih tidak memaksa, tapi semoga teman-teman bisa support tersebut. Dan semoga kita tetap punya semangat untuk tetap berkarya di masa pandemi seperti ini. Gitu. Makasih Mas Jaka udah diingatkan, udah promo juga. Karena kan ini kan properti intelektualnya kita, Mas. Ya, kan? Setuju. Ya kan? Kalau kita punya di rumah properti, rumah TV itu aja kita jaga, kita rawat. Ini properti intelektual yang tidak akan mati di telan zaman. Saya rasa kalau Anda betul-betul menghargai, ya harus mengapresiasi. Saya rasa itu sih cuma sebagai pembuka aja sih Mas Danang. Sebagai pemanis karena ini tengah malam, jadi harus lebih. ini tengah malam tadi Prof. Mas Danang bilang, ini adalah salah satu bentuk dedikasi kami. Karena kita waktu lulus olahraga kan kita disumpah untuk mengabdikan seluruh ilmunya untuk masyarakat luas. Jadi inilah salah satu bentuk, kalau pahlawannya COVID dokter, ya pahlawannya pendidikan ya kami gitu loh, para guru olahraga dosen. Kita semua. Bukan guru olahraga ya, guru PJOK, nanti salah sebut saya. Oke, Mas Danang, kita mulai. Saya punya beberapa bahan materi yang akan saya tampilkan kepada para pendengar. Saya harap teman-teman yang mendengarkan bisa nantinya diterapkan di sekolahnya, karena sebenarnya tidak ada, saya kritik tadi kalimat Mas Danang yang sebelumnya, sebenarnya tidak ada kata atau kita bisa kehabisan materi. Yang ada apa? Karena pada hari ini pendidikan itu berjalannya masing-masing. Perjalanan pendidikan matematika dia berjalan sendiri, pendidikan musik dia berjalan sendiri, padahal dia di satu payung sebuah sekolah atau kampus. Seharusnya pendidikan itu adalah sebuah kolaborasi. Jadi kalau kata kami di dalam bahasa Inggrisnya itu, the heart of education adalah kolaborasi. Dengan berkolaborasi jadi dengan kita berkolaborasi itu, kayak hari ini saya berkolaborasi dengan Mas Danang, kita akan memiliki literasi baru, kita akan memiliki ide-ide baru. Karena hari ini tuh kita guru harus dituntut untuk kreatif. Kreatif itu apa? Kreatif itu adalah hal yang sudah ada. Cuma kita mencoba untuk memodifikasi menjadi hal-hal yang lebih baru dan bermanfaat gitu loh. Ya kan kita kan nggak perlu lagi menemukan ukuran bola, kan nggak perlu kita menemukan cara main peraturan badminton, itu kan sudah ditemukan semua. Yang jadi sekarang kan harus dimodifikasi aja. Jadi nanti mudah-mudahan saya juga agak terpanggil dari Mas Danang juga yang meminta saya agak sedikit terpanggil karena karena banyak memang saya agak mengkritik jika ada siapapun pembicara atau narasumber di media lain yang menyalahkan guru olahraga gitu loh. Guru olahraga tuh udah nggak salah.
kita nggak boleh menyalahkan. Mereka sudah memaksimalkan apa yang mereka tahu, gitu loh. Ya kan? Yang salah adalah kita itu selama ini tidak punya komunitas yang aktif di bidang guru olahraga atau guru PJOK atau guru penjas. Hampir tidak ada yang maksudnya aktif bertukar bahan mengajar. Ini kan seperti ini baru aktif pada masa pandemi. Ini salah satu hikmah dari corona. Literatur olahraga kita semakin banyak loh di YouTube. Boleh dicek nanti. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ke depan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan sampai kegiatan PJOK yang aktif gurunya lompat-lompat, lari-lari, siswanya malah nonton dari depan TV. Jadi itu paradigma yang itu kejadian. Saya punya beberapa teman-teman olahraga yang sharing gimana sih biar bisa siswa itu aktif. Karena pada hari ini kan kita lini terdepan menghadapi corona ini. Iya, iya. Kita yang menjaga siswa itu agar tubuhnya sehat dan aktif. Karena dengan sehat aktif, imunnya bagus, ya pelajaran lain bisa diikuti. Tapi kalau tubuhnya nggak fit, bagaimana mau belajar matematika, biologi yang lain kan? Jadi kita yang garda terdepannya hari ini. Coba saya share. Sudah saya jadikan host, Mas. Coba. Wah, ini spesial banget buat The Podcast nih. Saya kira kita cuma mau kolaps ngobrol aja, tapi ternyata baru pertama kali narasumber The Podcast yang mau share screen-nya. Luar biasa. Wih, mantap. Sebelumnya saya makasih loh Mas Jaka sudah mau share screen-nya. Ini spesial buat The Podcast, jadi secara virtual jauh lebih nyata nih, bisa kelihatan materinya. Siap, Mas Jaka. Lanjut. Jadi yang saya bahas hari ini, salah satu tema yang pernah saya sampaikan juga di media guru PJOK global, kita bilangnya PE global, itu pernah saya sampaikan, saya share ke mereka juga, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman, dengan judul Fostering Engage and Active dalam Virtual Visit at Home. Artinya kurang lebih bagaimana melibatkan siswa dan aktif selama masa virtual learning, selama pembelajaran online di rumah. Saya Jaka Andrea, saya Physical Education Teacher atau PJOK, guru PJOK. Dulu saya dan saya baru menyelesaikan studi saya S2 di Universitas Negeri Jakarta. Nanti kalau nggak disebut, Mas Danang marah lagi. Karena kami satu alma mater. Oke. Itu profil singkat saya, buat teman-teman yang belum kenal, saya guru olahraga, PE teacher di ACG International School Jakarta, tapi sekarang namanya berubah menjadi... Oh, berubah apa, Mas? Ya, karena waktu Anies Baswedan menjadi Menteri Pendidikan, ada sebuah kebijakan untuk menghilangkan embel-embel kata-kata internasional school. Oh, gitu. Karena dikhawatirkan akan mendiskreditkan sekolah private school yang lain gitu loh. Jadi itu per tahun? Per 2 tahun sebelum saya pindah, berarti pada 2015 deh kayaknya. Periode pertama Pak Dejo. Oke. Jadi ya, saya ACG International School Jakarta dari 2011 sampai 2017. Lalu berjalannya waktu, saya mencoba mencari tantangan baru di tempat yang baru, dan sekolahnya pun baru gitu loh, belum lama didirikan. Saya pindah ke Sampurna Akademi Jakarta sejak tahun 2017 hingga akhir ini. Tadi saya sudah sampaikan, S1 saya tempuh di Universitas Negeri Yogyakarta. Saya harus bangga, Mas. S2 saya raih di Universitas Negeri Jakarta. Mudah-mudahan nanti S3-nya sama-sama datang lagi. Amin. Saya seorang suami dari Z dan seorang ayah, nama anak saya Alfarid.
Moto saya dari guru olahraga adalah there is nothing you cannot do. Wah, jadi tidak ada di dunia ini yang tidak bisa kita lakukan. Semua bisa asal ada kemauan. Lalu jika kita bicara hari ini adalah masa-masa yang sangat sulit bagi semua lini, guru, siswa, orang tua. Kenapa? Tantangannya banyak banget, Mas Danang. Tantangannya banyak. Di sini saya kasih gambar seorang anak yang pusing dia. Yang pusing, kenapa? Pusing. Biasanya di sekolah dia ketemu teman. Dia bermain. Dia ketemu gurunya. Dia ada rutinitas disiplin waktu yang harus dilakukan berhari-hari. Tapi sekarang semua berubah. Yang pertama, tantangan pertama siswa kita di rumah itu stres. Jadi sebelum kita buat kegiatan, kita harus tahu dulu kondisi siapa yang akan kita ajar ini. Kondisi mereka hari ini stres. Kondisi mereka hari ini panik. Kondisi mereka hari ini banyak yang harus dikerjakan di rumah. Banyak, dia nggak bisa fokus. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua, keterbatasan bahan belajar, lack resources. Apalagi kemarin termasuk saya pun, internet koneksi yang ada salah satu brand itu katanya top, itu pun juga jebol, Mas. Itu pun juga jebol mungkin karena udah overload, kebanyakan yang pakai, itu pun juga down sampai beberapa hari. Sampai saya di rumah itu pakai 2 modem dan itu di luar yang handphone atau tethering lainnya. Artinya apa? Seorang guru dia harus memahami tantangan tentang mengenai resources. Di rumah kita mengajar olahraga nggak mungkin dia punya, nggak semua siswa punya bola, tidak semua siswa memiliki space untuk bergerak. Kalau yang tinggal di apartemen, dia mau gerak kemana? Sementara kita melarang mereka untuk keluar. Tidak semua siswa punya peralatan yang sama. Artinya di sini sangat kita harus aware dengan kondisi itu. Tadi saya bilang tidak ada space. Yang kedua, kita kalau di tempat saya nggak tahu di tempat yang lain. Saya juga dengar beberapa media. Guru-guru subjek yang lain seperti mata pelajaran yang science atau apa gitu, itu karena online kasih PR-nya itu sampai luar biasa banyaknya. Bayangin, kalau satu hari itu ada 8 jam, misalnya 5 subjek. 5 subjek semua harus kasih tugas. Dikali 5 hari kerja, dalam 1 minggu dia harus ngerjakan 25 tugas. Dengan deadline yang sangat terbatas. Artinya kan, saya nggak menyalahkan guru, karena guru juga dituntut untuk memberikan siswa itu kesibukan, supaya dia di rumah itu tidak bosan. Tapi banyaknya sekolah yang tidak bisa mengatur PR, tidak bisa mengatur jumlah PR ke siswa atau jumlah pekerjaan rumah. Ini bagi anak-anak luar biasa, Mas. Luar biasa. Apalagi karena saya di usia SD ya, saya di SD itu melihat beban mereka luar biasa. Jadi kita guru olahraga juga harus aware. Jangan juga guru olahraga nanti kasih tugas buat PR juga. Aduh, habislah dia kalau kita kasih tugas buat PR. Terus mereka di rumah, anak-anak itu hari ini less supervisor. Sedikit orang yang menemani mereka. Ya kan? Mungkin bapak ibunya punya kesibukan kerja. Mungkin pembantunya sibuk bersihkan rumah. Jadi anak itu, dia dengan gadget, oke, kalau SMA kita nggak masalah. Tapi kalau kelas 1, kelas 2 SD, kelas 3 SD, apa bisa mereka mengoperasikan laptop, apa bisa mereka mengoperasikan gadget, handphone, dan lain-lain. Sementara kita paham bersama bahwa usia SD itu harus didampingi orang tua, harus diawasi dalam penggunaan elektronik. Terus yang kedua, health dan fit issue. Ya kan, di sini kan kita harus memahami juga masalah kesehatan mereka. Kalau di sekolah kan kita bisa ngeliat face to face jelas, tapi kalau di rumah apa kita tahu malamnya dia bergadang atau dia lagi nggak fit, ya itu menjadi tantangan kita juga sebagai guru PJOK. Nanti saya sebut lagi guru olahraga yang protes lagi, Mas. jadi ini teman-teman PJOK nanti yang menonton, pahami deh tantangan mereka hari ini. Apalagi di daerah terpencil, itu nggak ada internet sama sekali.
Jadi dari tantangan ini, inilah masalah yang kita hadapi. Artinya apa? Kita dari bangku kuliah diajarkan mencari sebuah solusi. Nah, di sini saya ingin menawarkan sebuah solusi kepada rekan-rekan guru PJOK, bukan lagi dalam bentuk teori, tapi saya pengen live kita langsung. Tapi berhubung ini tengah malam, saya takutnya nanti kalau Mas Danang gerak-gerak, anaknya bangun, bubar acara kita. Tapi mungkin nanti ada Mas Danang, kalau ada nanti yang guru-guru olahraga mau bertanya setelah sesi, mungkin apa, silakan komen di channelnya Mas Danang. Sebisa mungkin nanti saya respon secepat yang saya bisa. Ya. Itu tadi tantangan. Sekarang fakta, kita sebagai guru olahraga kita dihadapkan oleh fakta, Mas. Ya. Dihadapkan oleh fakta bahwa kita harus membuat assessment, kita harus membuat raport, kita harus membuat sebuah penilaian. Jadi pertanyaannya, apa yang betul-betul kita bisa nilai dari kelas PI online atau daring atau virtual ini? Dari segi apa kita bisa menilai mereka? Psikomotor, kognitif, afektif, apa? Kalau dari saya, menurut saya, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita hanya bisa menilai dari tingkat partisipasi, udah partisipasi aja yang kita nilai. Kalau kita bisa menilai, karena kan kita nggak tahu keadaan mereka di rumah hari ini. Jadi jangan kita mempersulit dalam keadaan yang sulit. Tapi cobalah kita mempermudah orang dalam keadaan yang sulit. Jadi setidaknya dari dua beban di pundaknya, kita lepaskan mereka satu deh. Udah deh, nggak usah pakai ujian-ujian. Kita beruntung Menteri Pendidikan mensupport itu dengan meniadakan ujian nasional. Artinya kan itu kan satu beban udah hilang mereka. Jadi jangan lagi kita sebagai guru yang nambahin beban malah gitu loh. Justru menteri yang induknya kita pendidikan itu sudah menghilangkan beban, ya kita harus mendukung gitu loh. Ya kan? Jadi terus buang yang kira-kira nggak bisa. Kan nggak mungkin kita dari masa kayak gini kita harus kayak sekolah biasa, ada ujian kertas, ada ujian, nggak bisa. Kalau jadi lakukan yang bisa dan tinggalkan yang nggak bisa. Udah, itu aja deh prinsipnya hari ini. Nggak usah terlalu memaksakan diri, karena ini sifatnya pandemi, seluruh dunia mengalami. Bukan hanya Kebumen, bukan hanya Jakarta, bukan hanya Semarang, seluruh dunia mengalami. Dan ini virus yang luar biasa. Kenapa? Dalam waktu 3 bulan, berapa ribu orang terkena. Jadi, udah kita hilangkan dulu idealis kita hari ini. Jadi, yang kita bawa ke PI itu apa? Kita harus bawa mereka fun. Karena itu yang siswa butuhkan hari ini. Bagaimana caranya fun? Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, jadi metode mengajar itu ada dua. Ada dua metode. Satu metode sinkronus versus asinkronus. Mana yang aktif, mana yang efisien, tergantung dari masing-masing guru olahraga, masing-masing sekolah, dan masing-masing keadaan di sekitarnya. Sinkronus ini kurang lebih kita mengartikan itu online. Asinkronus itu offline. Offline itu maksudnya memberikan tugas lah gitu. Apa sinkronus? Bapak Ibu nanti bisa mengajarkan bahwa definisinya, siswa belajar di waktu yang sama, real time kayak kita hari ini, Mas Danang. Kalau offline, dia belajarnya nanti pada waktu yang mereka inginkan gitu loh. Oke. Terus kalau sinkronus komunikasinya real time. Ada pertanyaan, dia bisa jawab, bisa tanya langsung. Nah, kekurangan di sini adalah komunikasinya tidak live. Jadi guru harus menyediakan semacam platform atau media untuk itu. Kalau kami menggunakan Google Classroom. Karena di situ kami anggap gampang untuk dilakukan dilakukan oleh siswa dan guru. Juga dia punya option yang banyak untuk agar komunikasi yang tidak live ini bisa tersampaikan. Lalu yang yang selanjutnya, kalau online itu lebih engage, lebih ini yang akan kita angkat tadi, kita lebih melibatkan dia dalam kegiatan. Dan itu saya anggap lebih efektif. Ya kan? Tapi bagi sebagian siswa, mereka lebih suka olahraga
di waktu yang nyamannya dia. Karena kan kita olahraga ada yang kadang-kadang itu dapatnya di jadwalnya jam 11. Ada yang dapat jam 1 habis makan siang. Mungkin bagi sebagian siswa, ya udah deh nanti aja saya lakuin di sore. Pas mau mandi atau mau apa gitu, itu silakan aja. Jadi tidak ada kekurangan, semuanya ada kelebihan dan ada semuanya masing-masing ada kelebihannya. Terus yang terakhirnya, instant feedback, ada yang nggak jelas bisa langsung tanya. Asinkronus membuat mereka lebih mandiri. Jadi begitu ada masalah, dia coba selesaikan dulu dengan cara dia. Tapi kalau yang online tadi, begitu ada masalah, dia langsung tanya sama gurunya, minta klarifikasi. Jadi itu kelebihan kedua. Lalu sinkronus bisa dilakukan dengan video conference, maaf Mas Senang, live chat, WhatsApp kayak Mas Senang mahasiswa, live stream video kayak kita hari ini. Kalau offline bisa memberikan tugas lewat email, bisa assessment lewat flip grid video atau blog post, komen atau screencast, banyak deh. Pokoknya banyak hari ini tuh udah banyak banget media, silakan cari aja di YouTube atau internet tentang media virtual learning, silakan. Beberapa waktu yang lalu saya cerita dengan teman-teman guru PJOK di kampung saya, di daerah saya yang saya kenal, gimana PJOK di sana. Beliau jawabnya apa? Saya ketemu siswa terakhir 5 minggu yang lalu. Kebayang nggak, Mas? Ketemu siswa 5 minggu yang lalu. Tiba-tiba dihadapkan untuk membuat raport dan penilaian itu gimana gitu, ya kan? Karena apa? Tadi tantangan yang sudah kita bahas tadi, tidak ada internet, tidak ada fasilitas, dan tidak ada komunitas. Itu yang terjadi masalah besar. Hari ini tuh harus ada. Mungkin komunitasnya ada, cuman mungkin nggak aktif, bisa jadi ya. Ya, itu mungkin jadi salah satu problem juga. Tapi memang komunitas yang aktif berbagi resources, bahan-bahan mengajarkan kita emang sangat terbatas ya Mas Danang ya. Harus kita akui. Jadi di sini saya coba kasih solusi. Jadi di sini ada no internet, no problem. Wah, dia. Jadi jangan khawatir. Maka tadi di awal moto saya tuh tidak ada hal satupun dunia ini yang tidak mungkin kita bisa lakukan. Termasuk mungkin cita-cita saya jadi dosen bisa juga nanti suatu hari. Amin. Oke, jadi teman-teman guru PJOK atau teman-teman dosen juga, ini ada sebuah website yang cukup sangat membantu di masa pandemik ini. Dulu saya sering diskusi dengan yang membuatnya, teman saya juga. Beliau buat ini memang untuk mendedikasikan ilmunya untuk teman-teman olahraga di seluruh dunia. Dan itu free, tidak bayar. Silakan kalian ambil, kalian share ke siswa, share ke siapapun yang membutuhkan atau guru-guru olahraga yang membutuhkan. Cukup ini linknya nanti kan saya kasih ke Mas Danang, atau Anda buka Google, klikkan itu gampang banget, cuma derby.com itu langsung muncul kok. Ya, jadi kalau saya ini kan karena saya connect linknya, saya klik, nanti di sana akan muncul banyak, ada kalau workout, klik workout, ya munculnya banyak workout di sana. Di sana juga misalnya saya klik ini cardio circuit, misalnya saya klik, di sini nanti ada muncul. Nah, di sini jadi dia sudah membagi dalam pendidikan itu kan ada differentiation ya. Masing-masing siswa kan tidak sama tingkat physical fitness-nya atau tingkat kebugarannya. Jadi bisa mungkin yang sebagai guru olahraga membagi siswa dalam 3 kelompok. Misalnya satu kelas biasanya sih berapa sih kalau PJOK itu? Satu kelas 40 ya atau 30. Kalau saya di sekolah saya itu ada 20. Mungkin kalau cuma 30 bisa bagi 3 kelompok nih. Level 1 cukup 3 set untuk teman-teman yang siswa yang fitnessnya rendah, mungkin yang fitnessnya bagus itu bisa di 7 set misalnya. Di sini ada jenis gerakannya, saya rasa gambarnya cukup jelas Mas Danang ya. Sangat jelas. Sangat jelas ya. Dan juga ada repetisinya berapa kali harus dilakukan, dan jelas ada 2 menit rest, itu sangat penting. Jadi tidak hanya memberikan, tapi kalau bisa guru olahraga juga menjelaskan. Karena ini sifatnya untuk teman-teman yang keterbatasan internet,
mungkin bisa dilakukan via kirim email ke siswa, atau via WhatsApp ke orang tuanya, atau kalau siswa sudah SMA, Anda cukup cetak print hard copy di sekolah, suruh dia ambil ke sekolah tanpa harus tatap muka. Banyak cara. Jadi jangan lagi kita mempermasalahkan tidak ada internet. No internet, no problem pokoknya. Selalu ada jalan keluar dalam kesulitan. Wah. Mantap. Itu yang pertama. Jadi sesuai judul saya tadi, keterlibatan siswa dan aktif itu harus. Karena itulah pintu masuk corona bisa masuk apa enggak ke tubuh mereka dari situ. Kalau imunnya rendah, tidak pernah aktivitas, imunnya rendah, cepat masuk. Tapi kalau olahraga terus, kerja tubuh maksimal, ya mudah-mudahan virus itu tidak bisa hinggap di tubuh kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu kalau tadi tidak ada internet. Yang selanjutnya saya ingin share game live conference. Jadi kayak saya lagi tatap muka dengan misalnya, pernah saya dengan 50 siswa, Mas. Saya 50 siswa main games ini, saya bilangnya game itu PSR atau Paper, Scissors, Rock. Jadi kayak gunting batu kertas gitu loh, gunting batu kertas. Jadi nanti di sini teacher, satu orang, guru, saya misalnya, versus semua siswa. Tapi sebelumnya kita buat kesepakatan dulu nih, kan ini kan opsinya hanya ada, ini kan akan ada 3 opsi. Opsi pertama, guru menang melawan siswa. Opsi kedua, guru dan siswa draw. Opsi ketiga, guru kalah dari siswa. Nah, yang bisa kita buatkan lagi, kalau terjadi siapa yang kalah, tapi kalau gurunya kalah jangan kasih hukuman, kebanyakan nanti. Karena yang kita pengen kan siswanya yang aktif, bukan gurunya yang aktif. Iya. Ya kan? Jadi yang kita pengen, kita buat, misalnya kalau saya sama Mas Danang, misalnya Mas Danang apa? Misalnya Mas Danang batu ya. Saya misalnya kertas, kan otomatis saya menang. Okay. Di awal bilang aja aturannya, kalau siswa itu kalah mungkin bisa jumping jacks, lompat 5 kali di depan kamera, kan seru tuh. Teman-teman yang lihat, wih, itulah jumping jacks dia 5 kali. Terus buat lagi aturan. Yang itu pertama, aturan yang kedua, kalau draw, saya tadi misalnya Mas Danang batu, saya batu juga, otomatis kan kita draw nih. Kalau sama apa hukumannya? Mungkin kalau sama cukup dia stretching aja ototnya ke kanan, ke kiri, atau apa gitu. Kasih yang lebih ringan tantangannya. Dan kalau dia menang, kita harus kasih reward gitu loh. Dan begitu, misalnya tadi Mas Danang batu, saya gunting, jadi otomatis kan guru kalah, guru PJOK-nya kalah. Guru PJOK kalah, ya kita kasih reward. Oke, 1 poin untuk kamu. Anak-anak kalau SD ya, 1 poin, lagi masa pandemik, senengnya minta ampun. Ya. Bisa mainkan games ini dalam 10 round, 10 babak. Ya, kalau 1 kali dia kalah, sekali dia kalah hukumannya 10 kali lompat. Kalau 1 kali kalah dia 10 kali lompat, 10 kali dia kalah, 100 kali lompat tuh. Kalau dia cuma melakukan sendiri tanpa ada motivasi, nggak akan jadi tuh 100 kali lompat. Tapi karena ada sebuah perlombaan, kompetisi, dia mau. Nah, ini games yang pertama. Mas Danang kebayang nggak sih games? Kebayang ya. Kebayang. Mungkin teman-teman guru olahraga mungkin ada di mana yang nggak tahu games ini. Ini games mungkin boleh diganti dengan Sweet Indonesia ya, Sweet yang jempol sama kelingking, atau jempol dengan jempol gitu, boleh diganti dengan jari. Saya mengganti dengan ini karena apa? Karena dia lebih besar tangan, dengan kalau tangan gini lebih besar, lebih ketahuan siapa yang menang. Tapi kalau pakai yang telunjuk itu kadang-kadang dia sudah gini, ditukernya gini. Ada loh Mas, makanya saya kemarin saya ganti. Saya sama siswa kelas 2 SD. Dia karena takut nggak mau lompat kan. Dia berpikir, pas dia gini dia ragu. Dia nunggu saya. Akhirnya diganti gini, jempol. Menang dia. Ya namanya siswa itu kan heterogen. Ada yang pengen selalu ambisius menang, ada yang sportif, itu kan macam-macam.
Selanjutnya, ini saya main scavenger hunt. Tadi karena saya bilang tadi Mas, sorry. Saya bilang tadi adalah olahraga itu, pendidikan yang bagus, baik itu adalah yang mana mereka guru-gurunya itu bisa berkolaborasi dengan subjek lain. Nah kemarin saya coba dengan games ini, saya berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Jadi ini scavenger hunt itu kayak mencari harta karun, mencari sesuatu. Apa yang dicari? Cari kita guru yang buatin list, tapi kita buat itu jangan pensil, cari TV, cari apa, jangan. Kita cari yang kira-kira buat dia berpikir. Contoh Mas Danang. Contoh, ini untuk kelas berapa kemarin? Kelas 1 sama kelas 2. Saya buat a toy with wheel. Jadi sebuah mainan yang memiliki roda. Mikirkan anak-anak, Mas. Apa ya? Mainan yang punya roda, mobil-mobilan dia banyak. Dia tunjukin mobil-mobilan. Ada juga dia nunjukin skuter. Kan ada roda mainan dia, skuter. Lalu misalnya yang lain lagi, something very soft. Sesuatu yang lembut. Menurut Mas Danang apa? Kapas. Siswa bisa nyari kapas, betul? Betul. Ada siswa dia cari bantal, betul nggak Mas Danang? Oh ya, bisa. Something very soft. Dan pastikan itu semua ada, hampir di semua rumah ada gitu lah kira-kiranya. Ya kan, kayak mainan tools ini bisa disesuaikan ya, artinya kan bisa disesuaikan. Betul. Bisa disesuaikan, sangat fleksibel. Ini hanya sebagai contoh. Misalnya mencari apalagi nih, sebuah buku yang ada nomor di dalamnya. Kan siswa mikir tuh Mas, dia buka dulu bukunya, jangan-jangan dalam buku yang saya tunjukin tadi nggak ada nomor sama sekali. Kan bisa jadi gitu. Jadi terus dia bisa nyari lagi buat yang kira kita kreatif Mas. Ini kayak yang terakhir, a photo of someone you love. Jadi foto adalah foto seseorang yang kamu cintai. Kadang-kadang kan anak-anak itu kan kadang-kadang kalau SMA atau itu mungkin dia mikir cinta itu pacar atau apa. Tapi bagi anak SD, Mas Danang, saya bilang ada dia nunjukin foto mamanya, ada papanya. Dia nunjukin foto kakaknya. Ada lagi foto dia mencintai foto sepupunya. Jadi kita bisa meluruskan bahwa makna cinta itu nggak hanya laki-laki perempuan gitu loh, cinta dengan keluarga, cinta. Jadi buatlah list yang kira-kira dia berpikir Mas Danang. Jangan kasih list yang cari gelas, cari bola, itu terlalu gampang. Oke? Setelah kita buat listnya, kita kasih surprise ke mereka. Kalau saya, ini kemarin saya pakai Google, ini live, ini permainan live, saya menggunakan Google Classroom. Google Meet, sorry. Google Meet. Ya, jadi waktu saya bilang, saya pakai timer, kenapa pakai timer? Supaya ada kegiatan aktivitas fisiknya, Mas. Jadi, kumpulkan 10 item dalam waktu 5 menit. Setelah 5 menit, siswa harus balik lagi ke screen. Yang punya jam, tolong aktifkan jamnya sekarang. Kita cocokkan waktu. Jadi gitu Mas saya kemarin. Handphone, ini saya tunjukin handphone saya misalnya. Ayo kita samain waktu. 5 menit, saya share screen saya share ini listnya, kita mulai dari sekarang. 5 menit dia keliling rumahnya Mas. Ada yang rumahnya berantakan dibuat dia, ada yang macam-macam. Tapi poinnya apa? Poinnya dia bergerak. Poinnya dia berpikir, wah, saya harus mencari 10 item. Ya kan? Pernah saya terdengar itu seorang anak ditanya sama bapaknya, "Kamu nyari apa?" Saya cari buku yang huruf awalnya itu sama kayak huruf awal nama saya, kata dia. Wah, itu kan ada terjadi pembicaraan antara orang tua dan siswanya. Dan saya salut orang tuanya sportif. Oh iya dah cari. Orang tuanya itu nggak membantu mencarikan gitu loh Mas. Tapi ayo mandiri, silakan cari. Jadi dia membiarkan anaknya berpikir. Itu saya kemarin saya apresiasi dengan orang tua dari Sekolah Sampurna, saya luar biasa saya bilang. Nah jadi dalam 5 menit dia berpikir. Jadi Mas Danang mungkin pernah ngalamin bahwa dalam satu waktu otak dan fisik kita tuh harus kerja bareng. Yes. Iya kan Mas Danang? Iya kan? Di dunia kerja juga sering tuh.
Oh, dunia kerja apalagi, Mas. Bukan lagi itu. Otaknya di luar, fisiknya di sini. Ya kan? Jadi apa yang dilatih itu, Mas, dari games ini, self-management skills-nya, Mas. Jadi kita nggak lagi hari ini, PJOK itu hanya tentang sepak bola, tentang bola basket, tapi ada skill lain yang harus disentuh, self-management skills. Apa itu? Terus apa lagi? Thinking skills, bagaimana dia skill berpikir, resource skill, bagaimana dia mencari bahan sendiri. Jadi kembangkan skill-skill yang lain itu. Jadi nggak lagi mulu PJOK cara menendang kaki dalam atau berapa tinggi net bola voli. Nggak, tanpa mencederai apa yang pernah saya alami masa lalu. Ya yang akan ilmu pengetahuan kan sifatnya dinamis, jadi harus terupdate lah sesuai ilmu pengetahuan, bukan sesuai pengetahuan masa lalu. Ya kan? Jadi gitu. Dan disesuaikan dengan peserta didik pastinya. Disesuaikan dengan peserta didik. Kalau Mas Danang mahasiswa bisa juga tuh Mas Danang. Oh bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Oke, pada hari, misalnya buat janjian kan, oke, hari Minggu kita perkuliahan, biasanya hari Senin, kita tukar hari Minggu, bilang. Hari Minggu tapi harus berada di taman terdekat dari rumah. Kan lagi offline, lagi di mana-mana kan. Di taman offline, kalau ini kan saya buat indoor Mas Danang, dia cari di dalam rumah. Mungkin mahasiswa Mas Danang bisa buat outdoor scavenger hunt. Oke, tolong cari 4 item yang berwarna hijau. 4 item berbeda warna hijau. Kan otomatis dia nyabutin kembang yang 4 jenis daun berbeda. Di situ mahasiswa sudah itu. Terus mengumpulkan, misalnya Mas Danang bisa cari sampah yang bisa di-recycle lagi. Oh, kan mahasiswa lari tuh dia taman, mana ada sampah. Sekalian bersihin taman. tapi kan maksudnya itu bisa jadi ide menyenangkan gitu loh Mas. Oh, iya. Misalnya pas hari Senin sampai Jumat, dosen lain kasih mereka door tugas saat itu, Mas Danang kreatif, oke kita kuliah hari Minggu bilang. Kan belum pernah terpikir itu. Bisa dicoba. Iya dong. Guru olahraga juga dong. Kadang-kadang Senin, ada satu kemarin saya ngajar, satu kelas, itu pagi sampai sore, itu saya lihat pelajaran eksak semua. Matematika, sains, bahasa Inggris, kayaknya kejam-kejam banget yang pelajaran, yang stres otak. Udah deh, yang hari ini kerjain, nanti misalnya kita bisa lakukan di weekend aja deh, yang santai, yang punya waktunya lebih banyak. Karena kita kan dibatasi Mas waktu. Cuma berapa menit, baru ngobrol dikit waktunya udah habis. Anak-anak padahal olahraga, penjas ini yang paling ditunggu-tunggu dia dalam seminggu. Sama kayak saya Mas, saya itu dalam seminggu kadang-kadang yang tunggu saya ya olahraga gitu. Saya rasa anak-anak pasti sama kan. Setuju. Itu pesannya dalam itu Mas. Jadi guru penjas di sekolah itu yang paling ditunggu-tunggu. Jadi buat mahasiswa-mahasiswa olahraga, mahasiswa PJKM yang harus perhatiin nih, jangan sampai menghilangkan kultur itu. Jangan sampai nanti anak-anak nggak suka guru olahraganya, guru penjasnya. Waduh, ini ada yang salah nih pasti. Iya. Dan penjas itu adalah satu-satunya mata pelajaran yang bisa berkolaborasi dengan semua subjek. Yes. Ranah yang dicakup lebih sangat luas. Tidak semua bisa mencakup itu. Iya, makanya saya sekali lagi sampaikan bahwa untuk kayak mahasiswanya Mas Danang, jangan berpikir penjas atau PJOK itu adalah tentang cara tendang bola, cara main voli. Enggak, banyak. Ya kan, banyak. Namanya pendidikan jasmani. Ya kan, banyak kreativitas yang harus lebih digali lagi. Ini games yang keberapa nih Mas Danang? Ketiga ya? Yes. Dilakukan yang ketiga. Dan ini bisa kolaborasi loh. Untuk misalnya ada guru olahraga kelas 1 SD, dia bisa kolaborasi dengan pelajaran matematika. Ayo, 2 meja tambah 2 kursi tambah 1 meja ada berapa? Kan anak-anak ngitung langsung kan, dia datang ke mejanya. 1 katanya, 2, 3. Dia nulis 3. Jadi kan bisa kolaborasi dengan matematika. Bisa kolaborasi dengan banyak hal lah. Bahasa Inggris dan lain-lain ya. Itu yang selanjutnya.
Kalau yang butuh ide lagi nanti silakan. Saya available kapan saja untuk chat. Nanti mungkin Mas Danang saya bisa bantu share email saya. Kalau WhatsApp kan kadang-kadang terbatas lah, hanya untuk keluarga atau teman-teman dekat. Tapi kalau email sering saya cek kok. Siapa aja boleh. Wah, ini kemarin saya buat kejutan sama anak-anak. Ada anak-anak kelas 1 yang orang tuanya kaget. Ih, saya bilang, hari ini kita olahraga bermain kartu, saya bilang. Jadi ada yang kaget dikira dia saya mau main kartu. Enggak lah, saya bilang saya hanya menggunakan kartu karena kartu ini yang saya punya di rumah. Jadi gunakan apa yang kita punya. Jangan gunakan atau harus beli dulu maksain, janganlah. Apa yang kita punya aja di rumah gunakan. Saya kebetulan bukan berarti saya senang main kartu. Ya kebetulan ada kartu di rumah yang saya gunakan. Tapi uniknya bahwa kartu ini hanya ada 2 warna. Itu yang saya manfaatkan. Ada warna merah dan ada warna hitam. Saya gunakan. Jadi di sini games-nya yang saya tawarkan ke siswa adalah mereka menebak kartu. Tapi sebelumnya kita harus buat dulu rules-nya apa. Rules-nya bahwa jika dia menebak, jadi selama pada saat game dimulai, guru bisa sambil mengocok kartunya secara random, dan guru pun nggak tahu. Karena ingat, azas olahraga, azas penjas itu harus fair. Guru menjadi role model bagi siswa. Kalau gurunya curang, siswanya pasti curang. Jadi guru jangan coba-coba, walaupun bercanda, jangan coba-coba curang. Terutama guru-guru SD. Ada time-nya bercanda. Jadi guru depan siswa bilang, oh saya juga nggak tahu apa kartu yang akan saya tunjukin. Jadi siswa disuruh menebak. Kartu yang saya tunjukin apakah merah atau hitam. Kalau merah, sebelum saya tunjukkan kartu ke kamera, harus kasih kode. 1 misalnya merah. Nah, jadi tangannya jangan kemana-mana. Udah situ aja. Kedua hitam. Nah, jadi 1 merah, 2 hitam, tahan, sambil gurunya ngocok kartu. Oke. Untuk kita mancing siswa biar aktif, oke, sekarang saat saya kocok, semua sama-sama bilang stop. Rame itu Mas, jadi Mas. Stop, kata siswanya kan, stop, semua rame. Itu kan secara nggak langsung kan mereka merasa dilibatkan. Dia merasa guru saya ini kayak perhatian sama saya. Ya kan? Sekali lagi saya terangkan bahwa murid itu tidak peduli betapa pintarnya Anda. Tapi murid itu hanya peduli betapa care-nya Anda sama dia. Mau Anda pintar pun kalau Anda nggak care sama dia, murid nggak akan peduli. Dalam. Yang lebih jago dari saya banyak. Ya kan? Yang lebih pintar dari saya banyak. Yang lebih hebat dari Mas Danang banyak. Tapi apakah mereka care dengan siswanya? Belum tentu. Ya, jadi tadi siswa udah naruh nih jarinya, ada yang 1, ada yang 2. Stop, kata dia. Baru kita ambil kartu paling atas, tunjukin. Tara. Artinya apa? Nomor 2 benar. Yang nomor 1 kalah. Makanya sebelum tadi games dimulai, guru dan siswa buat kesepakatan. Jadi kalau siswa benar dapat 1 poin, tapi tetap exercise, melakukan plank. Karena di mindset siswa itu kan kalau plank itu kan dia kayak push up tapi kan nggak melakukan apa-apa, nggak begitu capek. Padahal abs muscle-nya bekerja banget gitu kan, plank. Tapi kalau salah, mungkin bisa kasih hukuman yang agak-agak lucu gitu loh. Kayak, oke, kalian boleh dance apa aja selama 10 detik. Oke, kan? Jadi yang tadi yang tunjukin nomor 1, dia pilih nomor 1 merah, padahal kartunya hitam, otomatis kan dia salah tuh. Ya kan, harusnya kan 2 kalau hitam. Nah, jadi yang 1 tadi dia melakukan dance 10 second. Dance apa aja, mau dia joget dangdut, mau joget apa, yang penting harus gerak. Dan di depan kamera. Itu siswa teman lain pada nonton. Wah, lucu ya. Jadi ada dia. Jadi kita buat sebagai suasana kayak suasana PI betulan gitu loh. Iya, Suasana kelas betulan. Ronde kedua mulai lagi. Mungkin hukumannya bagi yang kalah bisa diganti lagi dengan 20 high punch. Jadi olahraganya konsekuensi yang ringan, tapi tidak butuh space yang besar untuk melakukan. Misalnya hukumannya ronde keempat main lagi nih, sama ronde keempat yang nebaknya salah, jumping jack 10 kali. Jadi buatlah hukuman yang memudahkan mereka untuk melakukannya.
tapi itu cukup bergerak gitu loh. Walaupun yang benar, tetap kasih juga suruh plank, atau silakan modifikasi sendiri. Ini saya hanya memberikan konsep, teman-teman pasti lebih, silakan mau misalnya yang salah, misalnya mau suruh apa aktivitas fisik yang lain, atau apa terserah deh. Saya terserah teman-teman pendengar atau guru-guru olahraga PJOK yang lain. Lalu alternatif yang kedua adalah, ini yang banyak kemarin saya share sama teman-teman, banyak melakukan live exercise, HIIT workout. Ini yang lagi tren kalau saya lihat Mas Danang, mungkin Mas Danang juga bisa. HIIT itu apa sih? HIIT itu adalah singkatan dari High Intensity Interval Training. Jadi jenis latihan yang dilakukan dalam intensitas tinggi, tapi intervalnya sedikit. Oh. Ya kan? Intervalnya sedikit. Jadi kalau kita dulu kayak apa sih? Kayak circuit training ya. Circuit training. Jadi dia pindah station, latihan fluid, pindah. Latihan lagi, pindah. Mungkin yang kali ini lebih ke arah menggunakan musik. Nah di sini PI bisa kolaborasi dengan musik, Mas. Nggak harus kan kita, ya kan nggak harus dance, nggak harus. Karena saya jujur aja saya nggak jago dance. Mungkin Mas Danang jago lebih saya. Jadi saya kalau depan, tapi kan dance itu kan part of penjas, Mas ya. Yes. Mau dia senam ritmik atau senam aerobik atau apa itu kan harus diajarkan. Tapi saya lebih memilih ke ini kayaknya lebih maskulin lah bagi saya, lebih saya banget lah daripada dance yang lain. Mungkin Mas Danang juga udah lihat. Mungkin teman-teman saya akan tunjukin sekitar mungkin sebentar aja kali ya, 30 detik. Mungkin bisa lakukan live. Ini idenya saya upload ke YouTube karena saya khawatir koneksi saya pada waktu pembuatan itu tidak stabil di rumah. Jangan sampai, makanya saya bilang tadi, sebelum mengajar, cek dulu resources kita, internet kita oke nggak. Ya kan, jangan sampai kayak tadi tuh ada guru yang dia nggak ada kuat jaringan, tapi memaksakan, itu otomatis gagal. Ya kan? Kalau ini untuk yang online, jadi saya klik, jadi muncul, ini video saya buat sendiri. Ya. Jadi kita bisa menggunakan musik. Nah, itu kalau saya, Mas. Atletis ya badannya tuh. Keker juga kayak dia. Masa-masa puasa. Jadi lakukan kegiatannya yang pesannya apa? Kegiatannya gampang dilakukan, tapi mudah juga bagi siswa. Gerakannya macam-macam. Mungkin ada yang bertanya bahwa buat teman-teman nanti kalau ada yang mau nonton video lengkapnya saya kasih link di deskripsi ya. Mampir ke YouTube-nya Mas Jaka nih, lengkap sekali. Iya. Ini salah satu ide aja kok Mas Dadang. Dia Tabata workout itu silakan jenis latihannya dimodifikasi, mau pakai jumping jacks, tapi konsepnya adalah 20 detik 20 detik workout, 10 detik istirahat, interval. Makanya high intensity interval training. Jadi 20 detik training, 10 detik istirahat. Ya, dan Tabata ini Mas Dadang tahu, Tabata ini nama orang, Tabata ini nama penemunya. Mungkin dulu dia waktu di Jepang Kishi Tabata buat skripsinya tentang HIIT training. Tapi ini Tabata ini hari ini kalau ketik di YouTube sangat banyak modifikasinya, Mas, sangat banyak dan SMA lah ini, terutama biasanya SMA yang sering melakukan ini. Dia Tabata itu sistemnya grup, Mas, berkelompok. Biasanya 5 orang berkelompok dan nanti jadi waktu interval dia pindah satu tempat ke tempat lain, mungkin membentuk lingkaran gitu dan bergantian menjadi leadernya. Nah, yang terakhir
Saya mau kasih. Sebenarnya masih banyak Mas Danang, tapi karena udah tengah malam nggak mungkin saya kasih semua hari ini. Di sesi Siap. berbeda lah nanti, di sesi berbeda. Semogaan itu kayak lima yang saya kasih itu terapin dulu deh. Teman-teman guru olahraga, terapin dulu yang tadi saya kasih sampai yang slide terakhir ini. Nanti di slide selanjutnya kita mungkin sama Mas Dadang lagi, kita bahas lagi. Apalagi nih games-gamesnya kita bahas di kemudian gitu. Nah ini Sworkit Kids cocok banget buat anak-anak yang butuh. Kalau tadi ini hitnya anak-anak Mas Danang. Ini hitnya anak-anak dan ini free, gratis. Dia semua yang resources saya kasih dari tadi sampai hari ini semua gratis. Jadi tidak ada alasan. Semua gratis, free buat harusnya nanti mudah-mudahan banyak yang nonton channelnya Mas Danang. Karena ini thumbnailnya buat free apps untuk guru olahraga. Dan masih banyak lagi. Kita belum keluarkan semua senjatanya, Mas. Ini Sworkit Kids. Jadi Bapak Ibu cukup ke Google, ketik Sworkit Kids. Nanti munculnya ini. Forever free, seumur hidup free. Dan di sini cocok banget Mas Danang. Siswa itu kan dalam satu kelas heterogen. Ya kan? Kita kasih aja mereka, silakan Anda pilih latihan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Bagi siswa yang ingin tapi jangan lupa harus ini dia ada opsi warm up dulu. Warm up dan setelah nanti harus cooling down. Siswa yang pengen let's say SMA atau SMP. Biasanya ini untuk SD sih ini kalau Sworkit Kids. SD SMP sih. Kalau SMA udah ototnya kan udah mulai membesar. Mungkin siswa yang pengen kuat, dia lemah, dia muscle-nya nggak begitu kuat, dia pengen menjadi lebih kuat, strength training. Dia pengen praktis lari, agility training. Mungkin siswa cewek pengen lebih ke flexibility, balance kayak yoga gitu kan, lebih ke sini. Tinggal pilih. Misalnya saya pengen setelah warm up saya pengen strength training nih misalnya. Strength training, silakan aja klik tadi dan masuk ke select workout. Guru olahraga, tapi sekali lagi ini guru olahraga menentukan berapa menit dia harus latihan. Jangan semua mentang-mentang aplikasi, udah pokoknya kalian masuk ke link ini ya nggak gitu loh. Tetap guidance-nya itu ada di gurunya. Don't worry, kayaknya mungkin pokoknya gitu deh. Tinggal diikutin aja panduannya. Ini saya nggak tahu deh, biasanya nggak ada kayak gini. Karena ini sifatnya online ya, Mas. Ini dia. Jadi mau latihannya berapa menit? Tanya sama dia. Kita serah, Mas Danang. Saya mau latihan strength training kira-kira 15 menit. Misalnya dia pakai handphone nih. Di handphone kan dia udah bisa setting. 15 menit, pilih setting. Dan bagusnya Sworkit, kita bisa nambahkan lagu. Baik dari Spotify, Apple, misalnya Mas Dadang punya lagu favorit nih, biasanya kan orang olahraga punya lagu favoritnya masing-masing. Ya. Kalau saya itu Coldplay dari dulu. Ngeri. Saya dari dulu penggemarnya Chris Martin, Coldplay saya. Ya. Jadi tinggal masukin lagunya apa favoritnya, jadi sambil nanti mulai ada lagu gitu loh, begin workout. Tinggal taruh laptopnya. Laptopnya taruh di atas meja atau bisa connect ke TV. Ya kan sekarang kan ada smart TV. Udah tinggal anak kita ngikutin aja apa gerakannya. Siap. Keren. Kalau ini 30 detik exercise, nanti setelah exercise dia akan ada jeda waktu sekitar 10 detik. 5 detik, sorry. 5 detik sebagai contoh. Jadi kita, kalau biru kita ngeliat dulu. Oh gitu. Baru kita begin. Mulai. Dan ini akan berjalan selama 15 menit. Jadi karena kita pilih 15 menit. Setelah 15 menit dia selesai nih misalnya. Selesai. Kadang-kadang ada guru PI yang dia
menyuruh anaknya, oke, kalian latihan, hitung kalori, misalnya di rumah, hitung kalori makan yang masuk, misalnya lagi temanya lagi tentang apa fitness ya, health related fitness misalnya tentang kesehatan, hitung kalori yang masuk. Aplikasi ini bisa jadi bantuan untuk menghitung kalori yang keluar. Nah, kan kita menghitung kalori masuk keluar itu kan prediksi, bukan Iya. angka pasti kan. Jadi setelah dia selesai nanti, dia akan memberikan enjoy workout, yes. Nanti dia akan kasih kita, karena ini saya belum komplit nanti dikasih tahu, oh sekian menit kalori yang terbakar sekian kalori. Nah itu dia. Mantap. Itu Mas Danang. Siap. Sebenarnya masih banyak. Nanti tapi udah 1:30 malam. Ya, sebenarnya masih banyak. Luar biasa. Tapi mungkin kita nanti di sesi yang selanjutnya deh. Gimana Siap. Mas Danang? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Siap. Mas Jaka, luar biasa. Apa yang disampaikan nih kayak kita ikut webinar berbayar ini, Mas. Materi mahal. Jadi buat teman-teman yang tadi banyak mengeluh ke saya, banyak memberikan insight, banyak mencari insight, coba dong The Podcast menghadirkan narasumber gini. Nah, hari ini saya hadirkan orang yang tepat, yang langsung to the point pada permasalahan teman-teman. Semoga membantu buat teman-teman semua. Ada beberapa referensi tadi kalau tidak salah ada sekitar 5 ya. Ya, kasih 5 dulu. Jangan sampai banyak-banyak, nanti nggak ada yang jalan. Wah, luar biasa. Mas Jaka ini masih banyak sekali materi-materi yang belum dikeluarkan. Artinya, teman-teman sebagai referensi awal, 5 ini bisa dicoba buat teman-teman mengisi materi di masa pandemi seperti ini, khususnya untuk PA. Dan saya terima kasih banyak buat Mas Jaka yang sudah mau meluangkan waktunya berbagi materi ilmunya dari PA Global. Luar biasa sekali. Ini saya yakin pasti menjadi property knowledge yang luar biasa buat teman-teman juga. Saya sekali lagi apresiasi buat semua narasumber yang mau bergabung dan berbagi. Ini sebuah dedikasi yang luar biasa buat Mas Jaka. Artinya tidak hanya semata-mata mencari menjalankan pekerjaan sebagai PA teacher di sekolah, tapi sekarang juga berbagi dengan cara kita sebagai tenaga keluarga. Mungkin terakhir gini, pesan apa Mas yang bisa Mas Jaka sampaikan buat teman-teman guru yang mungkin secara psikologis mereka tidak cuma siswa yang terdampak, tapi guru-guru kan juga mungkin secara psikologis mereka agak terdampak. Artinya apa yang pesan yang bisa Mas Jaka sampaikan buat teman-teman guru PA di luar sana? Guru PA atau PJOK atau penjas hari ini jangan pusing, jangan stres. Sesegera mungkin, secepat mungkin, buatlah komunitas dan aktif di komunitas untuk saling berbagi bahan mengajar dan jangan malu bertanya. Dan itu sudah saya lakukan dengan teman saya, Mas Danang. Kami ini mungkin video call-nya aja yang 1 kali sebulan, tapi chat hampir tiap malam. Mungkin Mas Danang juga udah bosen dengan chat saya. Tiap malam kami chat, Mas gimana nih materi ini? Lakukan itulah hari ini. Karena kalau saya prediksi kayaknya lama ini. Lama pandemik ini. Kalau saya prediksi, kayaknya pandemi ini bakal lama deh. Ya, saya berdoa yang terbaik, tapi kalau melihat dari kedisiplinan masyarakat Indonesia pada umumnya, memang agak sedikit sedih. Tapi ya sudahlah, karena kalau lockdown juga katanya faktor ekonomi akan berdampak besar. Tapi saya nggak tahu. Tapi yang jelas guru olahraga harus bersatu. Jangan lagi, Mas Danang, sorry saya harus kritik lagi. Jangan lagi menyalahkan guru olahraga Indonesia tidak mampu berbuat lebih. Kami mampu berbuat lebih. Cuma belum ada media yang mendidik kami untuk berbuat lebih. Mantap. Luar biasa. Jadi kalau pemerintah mendengar, siapkan media untuk kami.
Siap. Jika dibutuhkan, saya siap untuk merah putih. Oh, itu berat. Luar biasa. Mas Jaka, sekali lagi terima kasih. Siap, Mas Dedikasi yang Danang. luar biasa sudah mau berbagi buat teman-teman. Ini bukan hanya buat The Podcast, tapi buat teman-teman penonton The Podcast juga. Artinya insight yang banyak. Saya bahkan yang ada di kampus nih, ini materi-materi baru juga ini buat saya. Jadi bisa saya belajar juga dari Mas Jaka. Artinya penjelasan yang luar biasa, dan baru pertama kali ini narasumber The Podcast pakai screen share. Luar biasa. Saya merasa terhormat, merasa terharu. Terima kasih sudah berbagi di The Podcast. Luar biasa, tidak hanya secara virtual kita podcastan, tapi Mas Jaka juga paparan juga nih, luar biasa. Ini udah kayak seminar bener deh pokoknya. Nanti yang part 2-nya kita buat webinar, Mas. Oh, siap. Kita siapkan untuk part 2-nya. Buat teman-teman yang tertarik dengan topik ini, silahkan komen di bawah. Nanti akan kita share lagi materi-materi yang jauh lebih menarik. Banyak ilmu yang masih disimpan oleh Mas Jaka. Tadi materi yang dikasih itu baru materi dasarnya, Mas. Belum yang puncaknya. Mantap. Tuh, dengar teman-teman. Jadi semoga nanti kalau teman-teman banyak yang merespon, teman-teman banyak yang tertarik, kita akan buat seri webinarnya. Jadi teman-teman, terima kasih buat yang nonton. Saya juga terima kasih juga buat Mas Jaka yang sudah mau berbagi. Kita nge-tag video ini tadi dari jam 11 sampai hampir jam 1 kurang lebih. Jadi luar biasa, walaupun di tengah-tengah tadi ada trouble sedikit, tapi dedikasi yang luar biasa dari Mas Jaka mau tetap berbagi. Terima kasih Mas Jaka. Thank you Mas Danang, makasih. Terima kasih banyak. Semoga ini jadi manfaat buat teman-teman yang menonton, dan semoga ini jadi kebaikan buat Mas Jaka. Dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe channel Mas Jaka juga. Nanti saya kasih linknya di deskripsi, oke? Mas Danang, thank you. Salam buat si kecil dan keluarga. Sampai ketemu di lain waktu. Sama-sama Mas Jaka. Salam juga buat keluarga. Sekali lagi terima kasih sudah berbagi. Berkah buat semuanya. Semoga pandemi ini segera berakhir. Tapi apapun situasinya, kita tetap siap untuk mempersiapkan yang terbaik untuk anak-anak didik kita masing-masing. Siap. Itu aja dari saya. Terima kasih Mas Jaka. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.